Kayak kesannya tuh lembut gitu loh. Jadi tekstur muka kalian tuh jadi lembut. Tuh. Sekarang kalau ini tuh udah nyatu deh, lihat. Ringan banget. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Aku Tisa Saputra bersama spray warna ungu lagi ini. Oke. Kita nggak bakal ngebahas si spray ungu lagi hari ini. Aku di video kali ini sesuai judulnya aku bakal ngebahas mengenai sunscreen favorit aku, dan aku udah nunggu-nunggu momen kali ini. Aku mau ngebahas sunscreen ini yang aku suka banget, dan juga beberapa hal yang aku mau ngomong ke kalian mengenai si sunscreen juga. Tapi sebelum itu, sebelum aku sharing sunscreen yang aku suka dan harganya affordable banget guys, beneran gak bohong. Pokoknya sebelum aku sharing mengenai sunscreen favorit aku di bulan ini, jangan lupa dulu klik subscribe button di bawah biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Ayo, udah subscribe belum? Buruan klik. Oke, kita mulai videonya. Oke, sebelum mulai membahas mengenai sunscreen, jadi gini, jujur aja sebelumnya aku gak gitu sampai concern dengan menggunakan sunscreen. Sampai sekitar 2 tahun lalu aku tereducate mengenai si sunscreen ini. Aku ngeliat YouTube, ngeliat orang ngebahas mengenai sunscreen dan bahayanya sinar UVA dan UVB ke kulit kita. Ternyata menyeramkan sekali kalau kita tidak menggunakan yang namanya sunscreen tersebut. Nanti aku bakal bahas ya kenapa. Dan kalau kalian lihat di beauty influencer atau cowok-cowok yang ngebahas mengenai skincare juga, sunscreen merupakan salah satu rangkaian skincare paling basic yang mereka masukkan di rangkaian skincare mereka. Seperti yang aku pernah ngomong ya, sebelumnya rangkaian skincare basic aku adalah cleansing, yaitu menggunakan facial cleanser kayak pembersih wajah. Kemudian toning, menggunakan toner wajah untuk menyeimbangkan pH kulit dan membersihkan juga secara maksimal sisa kotoran di kulit, dan juga mempersiapkan kulit ke tahap-tahap berikutnya. Moisturizer untuk moisturize kulit kita, menjaga kelembapan kulit kita, dan juga untuk memproteksi si skin barrier kita juga. Dan yang terakhir adalah protecting. Protecting ini yaitu menggunakan si sunscreen, which is this is very important. Kok cowok takut sama matahari? Tidak, aku tidak takut matahari. Yang aku takut adalah dampak dari sinar UVA, UVB, dan juga radikal yang mengattack skin barrier kita di wajah, sehingga menimbulkan masalah-masalah yang habisin duit nantinya. Salah satu dampak short term dari sinar UVA dan UVB tersebut kalau masuk ke skin barrier kita dan merusak skin barrier kita adalah dampaknya adalah kulit kita jadi kusam, terbakar, burning gitu, yang kayak perih gitu. Itu dampak short termnya. Long termnya lebih serem lagi, yaitu bikin jadi keriput, kulit kendur, flek hitam, dan juga penuaan dini. Dan yang paling serem adalah bisa mengakibatkan kanker kulit. Dan masalah tersebut tuh ngatasinnya bukan serem masalah takut sama matahari ya, takut duitnya nanti keluar banyak kalau kita dapat masalah-masalah yang lebih serius lagi. Dan juga itu menjadi masalah kebersihan ya, masalah kesehatan juga, jatuhnya jadi masalah kesehatan. Kanker kulit kan serem banget gitu loh. Jadi lebih ke arah sana. Bahkan ada beberapa orang, beberapa influencer juga atau beberapa reviewer juga yang ngomong, kalau kalian nggak pakai sunscreen percuma kalian pakai moisturizer mahal, pakai ini mahal, itu mahal, percuma gitu kalau kalian tidak melindungi diri kalian pakai si sunscreen juga. Apalagi kalau kalian yang lagi jerawatan juga kan, kalian pasti ada proses kalau kalian ke dokter gitu, ke dokternya ngasih kayak AHA BHA atau buat peeling gitu ke kulit kalian, tapi kalian nggak proteksi lagi pakai sunscreen. Nikmat banget itu rasanya, nanti bakal tambah rusak. Sunscreen itu penting banget ya buat kalian. So, kita bahas mengenai sunscreen favoritnya Tisna Saputra. Alright, sebelumnya aku mau ngasih tahu bahwa aku sebenarnya dulu ya, pada saat aku mau ngebahas sunscreen, aku mau ngebahas mengenai physical dan chemical sunscreen. Karena aku tahu ada namanya physical dan chemical sunscreen. Sebenarnya sama aja ya, mereka untuk melindungi kulit dari UVA dan UVB. Nah, cuma beda cara kerjanya. Seperti yang aku pernah ngomong di video-video sebelumnya, kalau misal physical sunscreen, dia kerjanya adalah dia menangkal sinar UVA dan UVB gitu loh. Jadi ntar di kulit kita tuh si UVA dan UVB itu tuh dipantulkan lagi gitu loh. Jadi tidak ke kulit kita langsung. Sedangkan kalau chemical sunscreen, cara kerjanya adalah dia menyerap UVA dan UVB terus diubah menjadi energi panas. Tapi sepanjangnya perjalanan ternyata teknologi, beauty teknologi menjadikan physical dan chemical sunscreen sudah tidak terpisah lagi. Bahkan ada yang bergabung, ada yang hybrid dan lain sebagainya. Jadi aku udah susah ngedeteksi ini physical atau chemical sunscreen atau gabungan atau gimana. Jadi kita nggak bakal ngebahas physical dan chemical sunscreen ya. Kita nggak bakal kelompok-kelompokin kayak gitu. Aku cuma bakal ngebahas sunscreen yang aku suka, teksturnya, dan juga kenapa aku suka sunscreen ini. Alright, so kita bahas sunscreen favorit Tisna Saputra. Oke, nggak afdol rasanya kalau aku ngebahas sunscreen yang aku suka, tapi aku nggak ngebahas jatuh cinta pertamaku ke sunscreen ya. Jadi waktu aku ke Jepang, aku nemu ini Biore UV
Watery Essence SPF 50 plus PA+++++. Walaupun banyak orang yang ngomong ini tuh bukan sunscreen, ini tuh bla 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 bla, ini tuh cuma moisturizer, cuma essence dan lain sebagainya. Tapi buat aku sendiri, karena dia punya SPF di sini, dia juga bisa memproteksi kulit aku juga dari sinar UVA dan UVB. Walaupun banyak banget yang ngomong bahkan menentang video aku sebelumnya bahwa this is not a sunscreen, tapi buat aku udah jatuh cinta banget sama si Biore UV Aqua Rich ini. Kok kalian tahu ya, kok kalian pernah nonton di video aku 2 tahun lalu, aku pernah ngomong bahwa ini adalah sunscreen yang aku pakai. Yes, ini adalah sunscreen yang pernah aku pakai, dan kalau kalian yang cocok dengan sunscreen ini, it's okay. Kalian bisa pakai ini. Aku juga rekomendasiin ke kalian juga. Karena dia ada SPF 50 plusnya ya, jadi dia bisa untuk memproteksi kulit kalian dari UVA dan UVB juga. Nah, kenapa aku suka kasih sunscreen ini dulu waktu 2 tahun lalu? Yang pertama waktu aku ke Jepang dan aku nyobain sunscreen ini, cocok banget di kulit aku. Pertama dari teksturnya. Kok kalian tahu yang namanya sunscreen ya, kebanyakan yang kalian temuin krim atau lain sebagainya itu mungkin di kulit kalian ngerasa nggak nyaman atau nimbulin white cast. Itu juga kekhawatiran aku pertama waktu aku nyari si sunscreen. Nah, si Biore UV Aqua Rich ini yaitu teksturnya tuh kayak essence gitu, memang watery essence ya. Itu kayak lotion gitu kalau ke muka. Jadi jatuhnya tuh lebih lembut gitu. Dia jadi kayak lotion dan wangi banget gitu loh. Nah, kayak gini, dan dia juga gampang meresap ke kulit dan tidak meninggalkan white cast. Aku juga baru tahu istilah white cast ya. Mungkin cowok-cowok nggak gitu familiar dengan istilah white cast. Aku juga baru tahu istilah white cast. Kalau aku dulu ngomongnya putih-putih. Aku kalau ngomong, aduh crack nih, apa namanya, si sunscreennya putih-putih di muka. Tapi kalau misalnya si Biore Aqua Rich ini tidak putih-putih lah, tidak putih-putih alias tidak white cast gitu, tidak meninggalkan jejak-jejak putih-putih di muka. Karena kalau kalian lihat ya, kalau orang pakai sunscreen mukanya sampai putih, apalagi kok kulit aku ini yang cenderung kayak sawo mateng menuju kematangan. Kalau misalnya pakai sunscreen yang meninggalkan white cast, itu udah belang dah antara muka sama tangan gitu. Nah, tapi kalau Biore Aqua Rich ini, kenapa aku dulu jatuh cinta banget sama ini? Karena dia tidak meninggalkan white cast, ringan, dan memang nyaman di muka. Mungkin banyak dari kalian udah nyobain ini ya, semenjak aku review dulu 2 tahun lalu, udah nyobain Biore UV Aqua Rich ini juga ya. Tapi banyak yang komplain mahal kan, soalnya harganya 100 ribuan lebih ya. 100 ribuan, 115 ribu kalau nggak salah nih. Dia buat yang 85 gram, dia 100an lebih. Cuma kalau buat aku sih worth ya. Ini buat kalau kalian yang baru awal-awal nyobain sunscreen, bisa nyobain ini juga, Biore UV Watery Essence SPF 50 plus PA++++. Tapi kalau kalian ada info kenapa orang-orang banyak yang memperdebatkan ini bukan sunscreen, boleh tulis di bawah ya, karena buat aku ngerti ini adalah sunscreen gitu. Oke, nah untuk sunscreen berikutnya, ini adalah sunscreen yang aku sebenarnya jujur aja aku keracunan ini dari TikTok, dari Instagram, banyak banget yang review. Karena berhubung skincare lokal itu semakin banyak, dan banyak banget produk-produk yang memang populer, dan aku kepincut sama salah satu si sunscreen ini. Yang berikutnya aku mau bahas adalah Karasan. Ini jujur, ini aku suka banget. Kalau tadi kita berangkat dari Jepang, Biore UV Aqua Rich Jepang, sekarang kita mendarat di Korea. Annyeonghaseyo. Ini adalah sunscreen dari Korea memang originalnya. Karasan Solar Smart UV Protector. Berhubung aku baru belajar bahasa Korea, aku mau baca ini dalam bahasa Korea. Ini bacaan bawahnya bahasa Koreanya nih. Solar Smart UV Protector. Ini adalah sunscreen pertama yang aku beli gara-gara aku keracunan pembahasan di TikTok ya, di online ya. Mereka yang nge-review selalu ngomong ini itu nggak white cast, which is a very good point for me, karena kalau sunscreen nggak white cast itu udah bagus banget buat aku suka. Dan yang kedua, dia itu non-comedogenic. Kalau kalian tahu istilah non-comedogenic, itu adalah tidak menimbulkan jerawat. Karena aku nggak tahu ya, banyak banget sunscreen kandungan-kandungannya, banyak banget teman-teman di sini juga waktu aku rekomendasiin sunscreen sebelum-sebelumnya ada yang ngomong aku pakai ini jerawatan. Mungkin karena kandungan sunscreen ya, mungkin kandungan-kandungan basic sunscreen gitu bisa men-trigger kok buat kita yang acne prone skin, yang rawan jerawat. Tapi kalau si Karasan ini dia ada statementnya non-comedogenic, karena aku juga kadang ada beberapa sunscreen yang aku review pada saat aku coba menimbulkan jerawat di kulit aku, makanya aku juga nggak share ke kalian sih. Jadi kalau sunscreen yang aku pernah review itu tidak menimbulkan jerawat di kulit aku. Tapi kalau si Karasan ini memang udah ada statementnya, yaitu non-comedogenic. Jadi kalau buat kalian yang takut-takut menggunakan sunscreen, takut jerawatan, bisa menjadikan Karasan ini adalah solusinya juga. Karena aku juga udah nyoba ini dan tidak men-trigger jerawat-jerawat di muka aku, walaupun aku acne prone skin juga. Nah, ini itu SPF 45 PA++++.
Sebenarnya sih angka SPF ini kalau aku ngeliat dari review-review online juga sebenarnya SPF 30 buat kita yang kerja dalam ruangan juga udah cukup gitu. 30 sampai 50 juga udah cukup gitu. 45 PA+++ juga sebenarnya katanya udah bagus banget. Kalau udah 45 ke atas deh kayaknya udah oke banget. Nah, aku biar lebih kayak skincare reviewer ya, aku mau ngebahas mengenai si isinya. Kalau yang tadi kan yang Jepang kan bahasa Jepang. Kalau yang ini nggak bahasa Jepang. Kalau yang ini tuh SPF 45 PA++++. Jadi dia punya powerful protection terhadap tropical sun exposure. Jadi buat kita yang tinggal di negara-negara tropical gini, ini cocok banget ini buat pakai si karasan ini kata dia. Terus kemudian dia juga udah kandungan rice extract-nya dan city steam yang membuat kulit kita itu lebih nourishing, hydrating, protect against pollution. Jadi kalau yang PA++ itu kan lebih ke microparticle ya. Jadi kalau ada kayak polusi-polusi gitu, dia juga bisa memprotek kulit kita ya. Dengan kandungan si rice extract dan city steam, selain memproteksi kulit kita dari hal-hal kayak tadi microparticle, UVA, UVB, tapi juga dia memberikan nutrisi ke kulit kita dan juga melembabkan kulit kita juga. Jadi mantap ya. Dan ini pada saat aku beli, itu kan kalau tadi kan kayak bahasa-bahasa marketing ya. Pada saat aku beli, ini yang paling aku rasain guys, yang paling aku suka adalah teksturnya. Kalau tadi Biore UV Aqua Rich adalah lebih kayak essence ya, kayak lotion ya, jatuhnya lebih kayak lotion. Kalau ini teksturnya kalian harus lihat. Aku pikir ini krim. Ya udah mau habis. Nah ini, kalian lihat nggak? Nah ini, teksturnya dia itu, kalau dilihat krim ya. Kalau sekilas mata krim, tapi sebenarnya dia punya rasa seperti foam-ish. Wanginya enak banget. Dan dia tidak meninggalkan white cast juga. Plus dia ringan banget di kulit. Kayak hilang aja. Biasanya kan beberapa sunscreen tuh yang kayak kita pas pakai sunscreen berasa banget muka kita tuh kayak pakai sunscreen gitu berat gitu. Sekarang kalau ini tuh udah nyatu deh, lihat. Ringan banget, kayak kesannya tuh lembut gitu loh. Jadi tekstur muka kalian tuh jadi lembut. Tuh, berasanya kayak gitu. Dan dia nyebut ini adalah cloud-like texture. Jadi kayak awan. Kalau aku nyebutnya kayak foam. Awan memberikan rasa nyaman di kulit sepanjang hari. And yes, I use this a whole day. Enak banget. Kalau aku pakai ini, either aku pakainya pagi atau aku reapply di siang hari pada saat pakai face mist baru aku reapply gitu. Tetap aja nyaman, nggak berasa risih, nggak berasa berat karena dia bener-bener kayak cloud gitu. Compare tuh skincare yang kalau aku pakai sebelumnya yang bentuknya kayak krim gitu, ini tuh jauh halus banget. Tuh kayak giving more halus texture to your skin gitu. Jadi kalau kalian mau coba silakan nih dicatat Karasun. Karasan ini aku belinya di Sociola karena dia itu keluarnya di Sociola ya, karena dia kayak impor atau apa ya. Maksudnya aku lebih percaya kalau aku belinya di Sociola. Harganya adalah 69.000 buat ini yang 30 ml. Which is termasuk murah dan affordable buat ukuran sunscreen. Apalagi ini sunscreen dari Korea. Ini kalau aku bilang ini termasuk yang lumayan affordable. Kalian mau pakai 2 jari. Sebelumnya aku ngomong kalau kita pakai 2 jari gitu mukaku jadi creamy atau gimana. Ini pakai 2 jari mau banyak, tetap aja berasanya nyaman kayak awan. Itu sesuai pengalaman aku ya. Oke banget guys, kalian mesti coba. Kalau kalian lagi masih nyari sunscreen yang kurang cocok sekarang di kulit kalian, kalian bisa nyobain si Karasan juga yang aku review kali ini. Tunggu dulu, masih ada satu lagi yang aku suka banget. Apakah itu? Oke, tadi kita dari Jepang, Biore UV Aqua Rich itu kita pindah ke Korea, Karasan Smart Protector tadi. Dan sekarang kita balik ke negara kita sendiri, Indonesia. Dan ternyata kalau di TikTok itu Karasan selalu di-compare dengan ini. Makanya aku jadi penasaran, akhirnya aku beli juga. Yaitu Azarin. Azarin ini adalah local product. Azarin ini selalu di-compare dengan Karasan. Jadi pada saat aku pakai Karasan dan aku suka banget, aku ngelihat mereka selalu compare dengan si Azarin ini. Katanya oke banget juga. Jadi aku berharap punya kualitas yang sama. And ternyata bener banget. Bener banget ya guys. Ini pertama ya, ini Azarin ini, nih kalian mau lihat ya bungkusnya ya. Azarin ini sama ya, dia punya SPF 45 PA++++ sama kayak tadi Karasan juga. Bedanya dengan Karasan, teksturnya dia adalah gel. Kalau ini si Azarin dia lebih ke gel, tapi kayak lotion juga deh. Waktu pertama aku beli ini, jujur aku langsung keinget sama Biore UV Aqua Rich. Soalnya hampir sama, cuma warna dia beda, dia lebih putih dan teksturnya ringan banget, dingin, adem ini di muka. Wanginya pun enak banget. Jadi kalau level wangi, si Azarin ini wanginya satu level
enaknya dan strongnya itu satu level sama si Karasan. Aku ngomong strong bukan berarti kuat banget ya wanginya, enggak. Tapi maksudnya wanginya enak gitu, kecium lah. Kalau Biore UV Aqua Rich tadi wangi, cuma harus dideketin dulu baru wangi. Dan tuh, langsung hilang dan enak banget di muka. Tekstur dia gel, adem. Kalau gel itu buat aku memang lebih adem ya. Kalau kita ke muka, kalau kalian yang cobain moisturizer yang gel sama yang krim, pasti lebih adem yang gel ya. Ringannya beda, kalau tadi itu Cloud Light, kalau ini ringannya kayak gel yang langsung peng, hilang aja gitu. Dia kalau dia ada kandungan kayak aloe-nya, aloe veranya ya. Hello. Nah, dia ini ada ekstrak-ekstrak yang alami dan bermanfaat buat kulit wajah. Seperti kalau kata dia propolis, aloe vera, green tea, dan pomegranate. Kalian pasti tahu ya dengan komposisi-komposisi tersebut. Nah, tekstur gel ini dingin dan ringan. Jadi memang benar tadi aku ngomong dia dingin dan ringan, juga gampang diserap buat kulit dan tidak meninggalkan white cast pada kulit. Dan dia itu organic sunscreen ya. Kalian lihat gak di bawahnya sini? Organic sunscreen. Nah, ini dia ada statement gini nih ya guys. Kalian lihat ya, ini ada statement gini nih, lihat. Statement dia di sini, daily skin protection for the sunscreen haters. Jadi kalau kalian yang benci sama sunscreen yang bikin kulit kalian jadi jerawatan, mereka ngeklaim ini buat kalian. Yang sunscreen haters, kalian ini buat kalian. Dia hampir sama kayak Karasan ya, fungsinya buat menutrisi, melembabkan, selain sebagai fungsi buat protecting kita dari UVA, UVB. Dan dia ringan, gampang meresap, dan udah hilang. Jujur aja udah hilang. Bedanya sama Karasan, cuma di finishingnya aja. Kalau yang ini udah hilang dan kulit kita jadi halus seperti semula. Dan kalau yang ini, memang kalau si Karasan dia kayak ada cloud-like texture. Jadi kulit kita tuh kayak agak licin, kayak bersih licin gimana gitu. Cuma beda di situ aja. Jadi kalau kalian yang awal-awal, mungkin harus coba ini. Aku tidak menemukan marketing statement dia yang non-komedogenik, tapi aku pakai ini tidak menimbulkan atau men-trigger walaupun aku ada jerawat. Bahkan aku pakai sunscreen ini tidak makin membesar. Jadi ini tuh juga tidak men-trigger jerawat, apalagi buat kalian yang acne prone skin atau yang memang kalau kalian pakai sunscreen kalian jadi timbul jerawat, kalian bisa pakai si Azarin Hydra Shoot Sunscreen Gel ini. Ini love banget, local pride, bangga banget aku jadi orang Indonesia kalau ada sunscreen yang ini nyaingin si Karasan pula. Oke, yang paling love lagi, mempagongkan si Azarin ini, aku belinya di Tokopedia, langsung di toko si Azarinnya itu. Ini harganya 65.000, si Azarin ini 65.000. Tapi dia ini buat yang 50 mili. Jadi kalau yang tadi ini 68.000 yang Karasan buat 30 mili. Ini 65.000 buat yang 50 mili. Which is kalau dihitung-hitung ini yang paling murah. Kalau kalian yang mencintai lokal produk dan mau nyobain yang teksturnya gel, kalian yang memang suka tekstur gel, kalian bisa nyobain si Azarin ini. Ini lebih kayak ke preference ya. Kalian lebih suka yang teksturnya lebih foamish, lebih ringan dan memberikan kulit kalian yang lebih halus, tekstur halus setelah pemakaian, kalian bisa pakai si Karasan ini. Apalagi kalau kalian pecinta-cinta produk-produk skincare Korea. Atau kalau kalian yang masih setia dan cocok sama Biore UV, kalian bisa pakai ini. Atau aku saranin bisa pindah juga ke yang tadi dua, karena harganya jauh lebih murah. Kok itu nggak jauh lebih murah juga sih, slightly lebih murah. Cuma cobain aja dengan experience yang berbeda. Jujur aja, aku mau ngasih sharing di sini. Aku pakai lately, aku memang pakai si dua ini, si Azarin dan juga pakai yang si Karasan. Tapi aku makainya di dua waktu, dua treatment yang berbeda. Kalau misalnya si Azarin karena dia teksturnya gel, aku pakai dia setelah aku pakai moisturizer yang teksturnya gel. Jadi kalau aku pakai moisturizer yang tekstur atau formatnya gel, aku pakai si Azarin ini. Karena kenapa? Aku tuh orangnya yang paling gak suka lama-lama nunggu sampai skincare-nya kering dulu baru aku pakai di timpa yang berikutnya. Kalau aku gel ketemu gel, misalnya aku pakai moisturizer gel, aku tunggu sebentar terus aku pakai itu lagi, itu rasanya lebih enak, lebih nyaman gitu. Nah, kalau aku pakai finishingnya, aku pakai yang teksturnya krim, kayak moisturizernya aku pakai yang krim formatnya, aku pakai si Karasan. Kebayangkan maksudnya kalau krim aku pakai yang si Karasan, kalau yang gel aku pakai si Azarin. Tapi ini preference ya guys ya. Tapi kalau aku sendiri, misal aku pakai moisturizer yang teksturnya krim gitu, karena aku nggak sabar dan aku buru-buru, misal buat ke aktivitas berikutnya, aku pakai si yang gel gitu, si krimnya belum benar-benar ngeresep, itu jatuhnya kayak nyamek gitu, kayak apa ya? Kayak seblak, tahu nggak sih? Nyemek gimana gitu, kayak seblak gitu. Kalau aku kurang suka gitu, kalau misalnya si krimnya belum nyerap, terus aku pakein si sunscreen yang bentuknya gel, dia jadi tambah nyemek gitu. Tapi
beda-beda ya, karena tiap orang preferensinya beda-beda. Cuma kalau aku ya kayak gitu aja. Oke, itu dia tadi rekomendasi aku mengenai sunscreen favorit aku per bulan ini. Jadi dari yang dulu ke sekarang, ini adalah sunscreen favorit aku 3 ini per bulan ini. Nggak tahu nanti kalau ke depannya aku ketemuin sunscreen lagi, nanti aku share ke kalian. Nah, makanya kalian tinggal tulis komen di bawah kira-kira sunscreen apa lagi sih yang kalian suka, atau teksturnya sama dan harganya lebih affordable. Kalian bisa tulis di komen box di bawah, atau kalian bisa tulis di bawah kira-kira video apa lagi, skincare apa lagi yang aku harus review di next videonya. So, jangan lupa juga like this video, subscribe to this channel biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya. So, see you next video. Bye-bye.